Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pancasila ingin mempresentasikan Pancasila menjadi ideologi negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Enda Sekar Priani, saya Endang Suryaningsih, Riksabella Aulia, Sabita Mutakina, dan Wafa Nabila. Baik, selanjutnya saya akan memulai pembahasannya. Menelusuri konsep Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas berpendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Menurut KBBI, ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Ideologi memiliki beberapa fungsi, yaitu dapat menjadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Norma pedoman untuk kehidupan sehari-hari, bekal untuk menentukan jati diri seseorang, mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan, serta untuk memahami dan melakukan perilaku sesuai norma. B. Kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila adalah A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Nomor 2 adalah penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan undang-undangan. Unsur-unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. B. Aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan dalam menjamin tidak adanya diskriminasi antar dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaan serta keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap suatu warga negara. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama dan menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas perlu dihapus dari bumi Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa, namun dengan seiring perjalanan waktu, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom.
B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini, Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya karena pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi dicabut. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara karena hiruk-pikuk politik. Namun, mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada tahun 2012. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk, kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, tidak mencolok, atau berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Selanjutnya, membangun argumentasi Pancasila. Ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup yaitu ideologi yang mempunyai sifat mutlak. Sifat ideologi tertutup adalah menuntut ketaatan tanpa riset, tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Baik buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Selanjutnya, ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Sifat ideologi ini adalah nilai-nilai tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali dari moral dan budaya masyarakat itu sendiri, berdasarkan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat tersebut. Dan nilai-nilai itu bersifat dasar, hanya secara garis besar sehingga tidak langsung operasional. M. Mendeskripsikan esensi Pancasila. Penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal seperti toleransi antarumat beragama, penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau suatu golongan, mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting, terlarangnya penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.
Ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. A. Dimensi realitas, yaitu nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sehingga diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. B. Dimensi idealitas, yaitu mengandung tujuan sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu memotivasi untuk mewujudkan cita-cita. C. Dimensi fleksibilitas, yaitu Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang merangsang warga negara untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Contoh kasusnya yaitu pengeboman 3 gereja di Surabaya adalah sebuah aksi pengeboman atau pengeboman bunuh diri yang diakibatkan dari aksi seorang teroris dengan membawa keluarganya. Bom meledak di 3 gereja, kantor polisi, dan juga rumah susun di Surabaya dan juga Sidoarjo, Jawa Timur dalam rentang waktu yang berdekatan. Aksi bunuh diri itu menewaskan belasan orang. Pelaku teror di Surabaya dan orang-orang yang ditangkap di Sidoarjo terkait JAD atau Jamaah Ansarut Daulah. Pelaku bom bunuh diri tidak menerapkan norma-norma yang ada pada Pancasila karena jelas-jelas para pelaku tidak memikirkan masyarakat atau fasilitas umum yang terkena dari dampak pengeboman tersebut. Kesimpulannya, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali dari moral dan budaya masyarakat itu sendiri, bukan berdasarkan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.